Oke, banyak banget dari komen-komen di video-video gue yang nanyain kenapa sih gue suka nggak mau ngambil obstacle ekstrim atau biasanya sih drop jump ya. Oke, ini adalah unek-unek gue, sekalian mau share cara dan prinsip gue dalam ngadepin drop jump atau obstacle ekstrim pada umumnya. Oke, simak terus. Rock and roll. What's up rock and roll? Di banyak video-video gue terakhir ini, gue suka nyekip drop. Dan itu gue suka dapat komen. Om, kenapa sih lu nggak ambil tuh drop? Atau Om, kenapa sih kok di skip? Kok nggak lu loncatin? Atau giliran pas gue loncatin, wah hore akhirnya pecah telur. As if gue belum pernah drop jump gitu. Kalau lu simak video-video gue 2018-2019 tuh gue sering banget drop jump. Sampai akhirnya di akhir tahun 2019 ada satu kejadian yang bikin gue jadi nggak terlalu mudah untuk ambil drop jump gitu. Itu ceritanya lain episode lagi ya, nanti gue ceritain. Dan kali ini gue mau nge-share ke lu cara gue dan prinsip gue dalam menghadapi drop jump, atau ini sebenarnya berlaku untuk semua obstacle sih. Oke, simak terus. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu fungsi drop jump di sebuah lintasan atau di sebuah track. Biasanya fungsi drop jump adalah untuk mempersingkat waktu lintasan. Ini biasanya kan selalu ada dua nih. Kalau lu lagi race, apakah lu jalur cepet, which is lewat drop jump, atau jalur lambat, which is yang biasa kita omongin sebagai chicken way. Itu jalur yang sebenarnya jalur normalnya. Di chicken way, mungkin lu untuk mencapai titik B itu butuh waktu 2 atau 3 detik. Nah, lewat drop jump, semua waktu itu dipersingkat. Mungkin cuma 1 detik, tapi dikasih kesulitan. Punya resiko, apakah jatuh, apakah nggak nyampe, apakah nyali, itu semua kesulitan-kesulitan yang jadi kompensasi untuk bisa lebih cepat. Jadi kalau misalnya ada sebuah track yang drop jump-nya kalah cepat sama jalur biasanya, menurut gue sih jadi obsolete ya, si drop jump jadi nggak punya fungsi gitu loh. Sehingga kalau tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu, ya keputusan untuk ngambil apa nggak diambil ada di tangan rider. Dirasa perlu ambil ya ambil, kalau nggak dirasa perlu ya nggak usah diambil, sesederhana itu aja. Bahkan ada beberapa pro rider yang nggak pernah ngambil drop jump tapi tetap kenceng. Ada tuh yang kayak begitu tuh, tetap jalur normal aja, nggak mau ngambil drop jump tapi tetap juara, tetap podium. Bukan karena pengen kelihatan keren, bukan karena pengen kelihatan jago, pengen kelihatan berani, apalagi sampai dikompor-komporin sama temen terus panas, akhirnya lu ngambil, terus akhirnya karena terlalu panas dan lu nggak bisa manage emosi lu, akhirnya lu jatuh, sehingga yang mestinya drop jump itu mempersingkat waktu jadi memperlama waktu karena lu jatuh, angkat sepeda, ya kalau selamat, kalau nggak dibawa ke UGD. Jadi lari dari fungsi drop jump-nya itu sendiri. Buat gua, alasan-alasan itu adalah keputusan emosional yang justru bisa berbahaya kalau lu nggak bisa memanage-nya. Jadi, kembali ke rider-rider pro itu, keputusan untuk lu ngambil drop jump itu adalah keputusan yang mandiri dan berdaulat. Apa sih yang dimaksud dengan keputusan mandiri dan berdaulat? Mindset mandiri dan berdaulat dalam mengambil drop jump. Dan serius pisan aing. Ya poin gue gini, lu ngambil karena lu pengen aja, bukan karena pengen kelihatan keren, bukan kan karena pengen kelihatan jago, bukan karena panas dikomporin sama temen, tapi karena emang pengen atau emang butuh. Apakah itu karena butuh lebih kenceng karena lu ketinggalan waktu ketika lu race, atau emang lu udah paham teorinya, lu kuasai tekniknya dan lu pengen praktekin. Sederhana itu, pengen latihan, gue pengen latihan drop jump, berlatih gitu loh, dari diri lu sendiri gitu. Lalu mood, karena untuk nyobain obstacle moodnya harus ada. Kalau moodnya mood lagi nggak asik,
mendingan jangan, karena lu fokus sama konsentrasi lu tuh biasanya terganggu. Mood lagi nggak seru, dipanasin, demi harga diri aku akan loncat. Malah bahaya gitu loh. Ya udah nggak usah ambil, next time aja. Gue biasanya endapin dulu, next kunjungan kalau gue ada moodnya gue ambil deh. Tapi kalau sekarang not today, nggak gue ambil. Untuk jadi happy, untuk have fun itu urusannya internal, bukan eksternal. Lu mau drop jam, mau nggak drop jam, happy mah happy aja gitu. Jadi lu sendiri yang putuskan mau happy dan have fun pakai cara apa. Mandiri dan berdaulat. Mandirilah dan berdaulatlah dalam mengambil obstacle. Indonesia 1945. Lu kayak proklamasi. Mungkin lu bilang klise dan hanya teori ya. Nah, di sini gue mau nge-share, gue nggak melakukan itu berdasarkan teori doang, tapi gue mempraktekannya berdasarkan 6 prinsip dasar. Gue pikirin sendiri dan sejauh ini sukses. 1. Alat dan protektor harus sesuai dengan peruntukan. Kalau lu sepedanya Exi, pakai helm Exi, pakai knee pad Exi, lalu lu loncat 2 meter. Gue nggak bilang sepeda hardtail Exi dengan travel 120 tuh nggak bisa loh. Mungkin bisa, mungkin sanggup sepedanya. Tapi ada resiko sepedanya hancur juga. Bisa aja lu mendarat selamat tuh. Tapi bisa juga dengan helm Exi lu itu, lu begini. Brok begini, ini tanah nih. Bisa begini. Oke, itu 1. Pakailah alat dan protektor sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, kuasai tekniknya. Pahami teorinya, kuasai tekniknya. Banyak kok teknik di YouTube, atau lu bisa coaching klinik sama pro rider banyak di beberapa bike park. Ada juga teman-teman yang ngiklanin untuk coaching klinik sama mereka. Yang pasti lu harus kuasai tekniknya. Pelajari dan praktekin dari yang paling kecil dulu. Jangan langsung gede. Dari yang setinggi trotoar dulu, terus naik ke setinggi kursi, naik lagi ke setinggi meja, naik terus. Dan make sure setiap step itu lancar dulu dan benar-benar kuasai dulu, baru naik. Kuasai teknik, praktekin, start small, dan bertahap naik. Yang ketiga, ini buat gue penting banget nih. Pahami dan kuasai resiko. Ya, main obstacle ekstrim itu ada resiko-resiko yang melibatkan orang banyak. Pikirin diri lu kalau ketika lu gagal ngambil obstacle itu dan terjadi apa-apa sama diri lu pikirin ke depannya. Berapa lama gue akan kesulitan dengan kondisi tubuh yang luka gara-gara obstacle ini. Pikirin juga keluarga lu. Yang akan bayarin rumah sakit tuh orang tua lu, men. Lu main sepeda tapi lu ngerepotin orang tua, itu kan ya gimana ya, thanksin lah. Kalau lu sudah berkeluarga, lu jadi nggak bisa bekerja, plus mereka juga mesti ngerawat lu jadi ngerepotin anak istri lu juga. Dan yang terakhir, sepeda. Kalau sepeda kenapa-napa, lu juga keluar duit kan gitu. Pahami resiko dan kuasai resiko itu. 4, ini penting banget, harus ada teman. Harus ada riding buddy. Selain buat ketawa-ketawa, ceria, ledek-ledekan, lu juga bisa minta bimbingan sama teman yang emang udah bisa, udah jago untuk ngebimbing lu lewatin obstacle itu. Speed lu seberapa, body positionnya gimana, terus pedaling berapa kali, macam-macam lah. Yang kedua, penting banget teman itu adalah untuk evakuasi lu kalau terjadi apa-apa tadi. Minimal banget kalau lu jatuh, lu akan dipinggirin sama temen lu sehingga nggak digeleng sama pesepeda lain. Lu harus ada teman. Jangan pernah ngambil obstacle di kondisi sendiri. Unless lu emang pro rider. Pro rider aja mikir-mikir dulu itu juga, gue yakin. Yang kelima, know your limit. Know your limit tuh bisa macam-macam ya. Fisik, mental. Kalau fisik, lu tahu lu sanggup untuk handle obstacle itu bener-bener lu sadar.
Karena di obstacle yang lebih bawah, lu udah sangat lancar. Jadi itu, secara teori gue udah ngerti, secara speed gue udah ngerti, logikanya gue bisa. Dan know your limit yang secara mental adalah salah satunya nyali. Lu harus tahu beda antara nyali karena emang lu pengen nyobain, sama nyali karena dikomporin. Itu dua tipe nyali yang beda jadinya. Ketika dikomporin itu ada emosi tadi, ada unsur emosi yang bisa ngeganggu konsentrasi lu tanpa lu sadar. Tapi ketika nyali memang dari diri lu sendiri yang memompa nyali lu, memompa komitmen lu, itu jadi jauh lebih fokus, jadi jauh lebih konsen. Jadi know your limit secara fisik and know your limit secara mental. Keenam, buat gua ini tambahan yang cakep sih. No regret. Jangan pernah menyesali apapun yang terjadi ketika lu ngambil obstacle. Mau lu sukses atau sukses tapi nggak cakep, atau lu emang jatuh atau emang lu celaka, jangan pernah sesali. Lu udah siap sama resikonya, lu udah nyiapin semuanya, ikhtiar dari 1 sampai 5 tadi udah lu laksanakan. Apapun yang terjadi, syukuri. Karena semua proses ini adalah tentang pengembangan diri lu, tentang pengembangan fisik lu dan mental lu, nambah pengalaman, nambah jam terbang, nambah ilmu, dan having fun. Jadi, apapun yang terjadi, baik atau buruk, ketika lu ngambil obstacle, no regret, syukuri. Nah, setelah 6 step tadi udah berhasil lu lunasin, be positif di sini, be optimist, kasih senyum. Senyum itu nambah positif dan nambah optimis. Oke? Kasih komitmen yang kuat, kenceng, gaskan. Sikat. Jangan ragu. Ya, gue nggak bisa bilang gue sering ya, tapi kalau gue yakin 6 step itu terjadi, kemandirian berpikir gue terjadi, gue ngambil. Itu gue pengalaman di Cideng, North Shore tuh lama gue tuh untuk bisa lolos dari North Shore Cideng. Lalu drop Yeti yang di hutan UI, lalu drop mana lagi ya? Drop JJ di jalur Jati Asih, itu gue ambil. Kalau drop yang medium sih udah lancar banget, gue udah hajar-hajar aja gitu. Dan ya kemarin Cikole itu gue ngerasa next stepnya gue gitu. Setelah hampir setahun gue jarang ngambil drop, akhirnya gue ngambil lagi dan sukses gitu. Jadi secara pengalaman ya drop medium ke semi big itu udahlah ya, udah bisa dibilang lunas. Nah, gue harap pengalaman gue ini bisa jadi tambahan pertimbangan lu dalam ngambil obstacle ekstrim. Dan ini juga berlaku untuk obstacle ekstrim lainnya, apakah itu tabletop, jump gap, drop gap, apalagi ya, terjun payung. Apapun, tapi menurut gua 6 step gua itu adalah metode yang works buat gua, insya Allah works juga buat lu untuk mendapatkan kemandirian dan keberdaulatan dalam mengambil obstacle ekstrim. Insya Allah metode gua ini kepake. Ya, kalau ada yang punya metode lebih keren lagi, silahkan loh share di komen. Oke? Sekian dari gua, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan untuk yang belum, jangan lupa untuk like, subscribe, tombol lonceng, dan share. Gaskan sekarang. Rock and roll, baby! Stop it!